Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, di episode kedua ini saya akan menyampaikan sebuah kisah terkait keberkatan Khilafat Ahmadiyah. Ada sebuah kisah yang berasal dari Jemaat Ahmadiyah di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 2018. Pada tahun itu, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, beliau tengah mengadakan lawatan penting ke Amerika Serikat untuk melakukan agenda-agenda yang sangat penting. Salah satu agenda yang dilakukan oleh Hazrat Khalifah adalah mulakat, pertemuan dengan para Ahmadi. Tuan Abid Khan, sekretaris pribadi Huzur, menyampaikan bahwa pada saat mulakat Huzur kedatangan seorang tamu, seorang Ahmadi, yang mana sebetulnya beliau berasal dari Gambia, dari Afrika, namun beliau sudah lama tinggal di Amerika. Beliau datang kepada Huzur dan menyampaikan sebuah kisah, yang mana beliau katakan kepada Huzur bahwa Huzur, saya ingin menyampaikan sebuah kisah terkait pengabulan doa sekaligus turunnya mukjizat, pertolongan dari Allah Ta'ala melalui doa Huzur. Lalu Huzur mempersilahkan kepada Ahmadi ini untuk bercerita. Beliau menyampaikan bahwa 10 tahun yang lalu, beliau beserta istrinya mendapatkan suatu ujian keimanan yang luar biasa beratnya. Pada saat itu, istri beliau tengah mengandung. Dan dokter yang selama ini memeriksanya, kemudian menyampaikan sebuah informasi yang mengejutkan, sekaligus menyedihkan. Sang dokter mengatakan bahwa janin yang dikandung terindikasi memiliki cacat bawaan, Down syndrome, dan ada indikasi cacat yang lain. Dan jika bayi ini dilahirkan, kalau toh pun hidup, akan mengalami penderitaan dan tidak akan berkembang sebagaimana layaknya. Maka sang dokter merekomendasikan agar kandungan ini digugurkan daripada nanti akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar informasi ini, tentunya sang suami dan istri begitu sedih. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di dalam kesedihan, tiba-tiba sang suami mengatakan kepada istrinya, "Istriku, alangkah lebih baik kita memohon petunjuk dari Hadrat Khalifah terkait hal ini." Maka disepakati, sang suami menulis surat memohon petunjuk dari Huzur tentang kondisi yang tengah dihadapi ini. Waktu terus berjalan, sang dokter mengatakan bahwa saya beri waktu 7 hari untuk memberikan keputusan dari hal ini. Lebih cepat, lebih baik. Karena kondisinya sudah tidak baik untuk kesehatan sang ibu dan juga bayinya. Maka dalam 3 hari kemudian, karena harus dicek kembali kondisi kandungan sang istri, maka sang suami dan istrinya datang ke rumah sakit dan kembali berjumpa dengan sang dokter. Sang dokter dengan raut wajah penasaran bertanya, "Bagaimana? Apa keputusan kamu terkait kandungan ini?" Lalu sang suami menjawab, "Pak dokter, kami mohon waktu. Karena kami sedang menunggu jawaban dan petunjuk dari khalifah kami terkait kondisi kandungan ini." Mendengar hal ini, sang dokter begitu marah dan kecewa. Dokter mengatakan, "Mengapa kamu harus menantikan petunjuk dan keputusan orang lain terkait kandungan dari istrimu? Bukankah kamu adalah ayahnya dan dia ibunya? Mengapa harus melibatkan orang lain dan menunggu keputusan orang lain?" Sang Ahmadi ini menjawab, "Dokter, beliau ini adalah khalifah kami.
Beliau adalah junjungan kami. Beliau adalah pemimpin spiritual kami. Maka kami memiliki ikatan yang kuat dengan khalifah. Oleh karena itu, saya tetap akan menunggu petunjuk dari khalifah kami. Mendengar penjelasan ini, sang dokter bukannya memaklumi, malah dengan emosi, tiba-tiba dia mengambil kartu nama dari dompetnya dan memberikan kepada Ahmadi ini. Ini saya berikan kepada kamu kartu nama saya. Tolong berikan kartu nama ini kepada khalifah Anda. Dan sampaikan kepada khalifah Anda bahwa untuk memberikan petunjuk tersebut, konsultasi dulu dengan saya. Demikian ucap sang dokter dengan begitu congkaknya dan sombongnya. Dan Ahmadi ini tidak menggubris ucapan tersebut dan dia melaju ke rumahnya dan pulang kembali. Tentu, kedua Ahmadi ini di rumahnya penuh dengan pikiran, kesedihan. Makanya di masa-masa itu terus diisi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bantuan dan pertolongan. Hari demi hari terus berjalan hingga tersisa satu hari. Kegelisahan terus terjadi di hati kedua Ahmadi ini, suami istri, karena petunjuk dari Hadrat Khalifah belum datang. Sedangkan besok mereka harus kembali ke rumah sakit dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Rupanya di tengah malam tiba-tiba telepon di rumah sang Ahmadi ini berdering dengan begitu kencang. Lalu Ahmadi ini mengambil dengan penasaran juga siapa yang nelpon malam-malam hari seperti ini. Ketika diangkat, rupanya telepon itu berasal dari kantor staf Huzur dari London. Staf Huzur mengatakan bahwasanya surat Anda telah kami terima, sudah disampaikan kepada Hazrat Khalifah, dan Huzur memberikan petunjuk seperti ini. Huzur menyampaikan di dalam surat itu bahwa kalau Anda Ahmadi yang tulus, kalau Anda Ahmadi yang mukhlis, maka jangan gugurkan janin di dalam kandungan istri. Biarkan, lahirkan, karena anak itu akan sehat dan anak itu akan berkembang dengan baik. Mendengar petunjuk dari staf Huzur ini, tentu sang Ahmadi ini begitu bahagia. Dengan tangisan kebahagiaan, dia bangunkan istrinya dan disampaikan, istriku, baru saja ada telepon dari staf Huzur menyampaikan bahwa kita jangan menggugurkan kandungan ini. Karena Huzur menyampaikan bahwa bayi ini akan baik-baik saja dan kita diminta untuk melahirkannya secara normal karena dia akan terlahir dengan baik dan akan berkembang dengan sehat. Maka tentunya sang istri begitu bahagia dan menyongsong hari esok, hari yang sangat menentukan, pun dengan bahagia. Ketika sampai di rumah sakit, para Ahmadi ini kemudian berjumpa dengan sang dokter. Tiba-tiba dokter datang dan memberikan ucapan selamat. Belum terjadi ucapan obrolan bagaimana dan bagaimana, tiba-tiba dokter datang memberikan selamat. Tuhan, selamat. Tentu sang suami istri ini kaget dan bertanya, selamat apa? Lalu sang dokter menjelaskan. Rupanya sang dokter melakukan upaya pemeriksaan berulang kali, terus-menerus melihat kondisi janin di dalam kandungan sang istri ini. Sang dokter dengan tim terus melakukan penelitian dan pemeriksaan, sehingga didapatkan sebuah hasil yang mengagetkan. Bahwa rupanya diagnosa dokter dan tim seminggu yang lalu itu keliru. Karena apa? Karena rupanya di hasil pemeriksaan yang terbaru, yang terupdate, tidak ditemukan sedikit pun tanda cacat
Down syndrome, dan kondisi yang merugikan apapun. Sang dokter pun begitu bingung dan kaget. Mengapa kondisi menjadi begini? Ketika sang dokter mengatakan hal ini, maka sang suami menjawab, "Ya, saya sudah tahu." Loh, sang dokter pun kaget. "Bagaimana Anda bisa tahu kondisi ini?" Sang Ahmadi menjawab, "Tadi malam khalifah saya sudah menyampaikan petunjuknya bahwa bayi janin di dalam kandungan istri saya akan baik-baik saja. Bahkan kami diminta oleh khalifah kami agar dilahirkan dengan normal dan kemudian dibesarkan karena dia, bayi ini, akan sehat dan tumbuh serta berkembang dengan kondisi yang baik sesuai harapan." Mendengar jawaban ini, sang dokter begitu terperanjat, kaget, sampai mengatakan, "Bagaimana khalifah Anda bisa tahu hal ini?" Maka Ahmad ini menjawab bahwa khalifah kami adalah utusan dari Allah Ta'ala, sang penerus dari Imam Mahdi, yang menjadi cahaya bagi setiap Ahmadi dan umat manusia di seluruh dunia. Kemudian rupanya sang dokter begitu penasaran dengan sosok khalifah. Dia akhirnya tidak membicarakan masalah kondisi janin, tapi dia bertanya tentang khalifah. Dia bertanya tentang Ahmadiyah. Beliau bertanya tentang Islam, sehingga percakapan pun menjadi panjang. Dan Ahmad ini mengatakan bahwa sang dokter ini begitu ingin memperdalam tentang ajaran Islam dengan peristiwa ini. Kemudian Ahmad ini mengatakan kepada Huzur, "Huzur, saat ini anak yang dalam kandungan itu telah lahir dan usianya sudah 10 tahun. Dan sebagaimana petunjuk dari Huzur bahwa anak ini sehat, berkembang dengan baik, cerdas, dan menjadi kebanggaan keluarga." Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita sekalian untuk berpegang teguh kepada tali Allah melalui khilafat Ahmadiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.